Alhamdulillah, satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Anak muda mau ngaji itu, ya. Kita sudah ada pengajian, kopi ngaji pada setiap Sabtu pagi. Tapi semangat dari Angkatan Muda Muhammadiyah, ya, dari teman-teman pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah Ambar Ketawang dengan pimpinan Ranting Nasihatul Aisyah, ingin ngaji juga, khusus anak muda, tidak direcokin oleh orang tua. Nah, kemudian siapa di antara pembicaranya? Ini kali ketiga, kalau tidak salah nggih, Ustadz Arya, kali ketiga. Yang pertama Ustadz Mahfud, yang kedua Ustadz Beta Pujangga, dan yang ketiga Ustadz yang sedang fenomenal, viral, kajiannya menarik, ya, dan insya Allah tidak ngebosanin, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita dengan cara yang berbeda tentunya, ya. Matur nuwun Ustadz Ja'far Al-Jufri, semoga bukan hanya pertama tapi bisa lanjut untuk seterusnya, ya. Barakallahu fiik. Dia datang dengan istrinya, baru menikah Februari kemarin, ya, 2022, ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakum fi khair, amin, ya. Matur nuwun semuanya. Nanti saya pantau karena sedikit mau ngaji dari anak muda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya hormati gurunda kita semua, Ustaz Syakir Jamaluddin MA, ya, guru saya juga. Saya baru kemarin sore beliau sudah melalang buana, ya. Seharusnya itu kalau ada air, debu tidak bisa dipakai buat tayamum, ya kan. Yes, tapi gimana lagi, karena kita mentaati perintah Ustadz kita. Semoga ketaatan kita menjadi barokah tersendiri. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa dikumpulkan dalam majelis ilmu. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Kemudian yang ketiga, saya ingatkan tentang takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayatnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat ini turun karena ada orang Badui. Orang Badui itu wong desa. Ya, ini desa bukan ini? Desa. Orang Badui berangkat haji ke Mekah tanpa modal, nggak bawa bekal. Ketika ditanya sama Rasulullah, kami ini tawakal kok, insya Allah dapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan tegurannya, wa tazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Logikanya gimana? Kalau cuman sekedar perjalanan dari desa ke kota Makkah saja butuh modal, apalagi perjalanan panjang seorang anak muda untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak muda itu yang dipikirkan bukan kawin, kerja rabi, beli rumah, ya, itu surat zamannya. Jadi anak muda itu menyiapkan rumah masa depannya. Kecil kok, cuma 2x1 kan. Nah, rumah itu sudah kita persiapkan apa belum? Bagaimana kita memfokuskan diri untuk menyiapkan diri menghadapi hari kematian. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan diskusi, judulnya seperti yang sudah mana? Oh, gak ada. Tak kira bisa ditulis, ya. Menjadi pemuda yang berperan, bukan pemuda yang baperan. Saya akan sampaikan satu masalah, satu aja deh. Terus kemudian kita anak muda harus minimal berbekal. Nanti yang pertama kita harus membekali diri kita dengan sebuah visi, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus berbekal dengan hati yang kokoh, lalu
berbekal kekuatan. Insya Allah nanti masing-masing poin akan saya ceritakan sebuah kisah yang membuat kita bisa memahami apa yang saya maksud. Yang pertama dari masalahnya dulu. Kemarin Ustadz bulan Mei tanggal 22 enggak salah, anak sama istri silaturahim ke Pontianak, bertemu dengan Ustadz Lukmanul Hakim. Ustadz Lukmanul Hakim itu masih muda Ustadz, umurnya baru sekitar 37 tahun. Di usia 27 berarti 10 tahun sebelumnya beliau membuat gerakan namanya Gerakan Infak Beras. Timnya namanya Tim Paskas, Pasukan Amal Soleh. Hanya dimulai dari satu panti asuhan. Ceritanya ada seorang kakek ini judi kalah terus, akhirnya cucunya dijual. Dia punya cucu 3, dijual satu cucunya, yang 2 cucunya diselamatkan sama Ustadz Yahya namanya, yang 1 laku harganya 1,5 juta. Tuh cucu dijual buat bayar judi. Nah, terus kemudian Ustadz Yahya yang Ustadz Lukman yang prihatin atas kondisi itu merintis Gerakan Infak Beras, dan sekarang ini di tahun 2022 setiap bulan 1 ton 1000 ton beras Ustadz, 1000 ton beras untuk didistribusikan ke pondok pesantren tahfidzul Quran dan panti asuhan di seluruh Indonesia. Anak muda ya, kayak gitulah anak muda. Nah, ketika Ana sedang silaturahim sama beliau bercerita tentang kota Pontianak di masa pandemi. Kata beliau, seluruh hotel kecuali 2 itu menerima check-in dari anak-anak SMP. Jadi anak-anak SMP kan belum punya duit ya kan, duitnya belum banyak. Nah, ini berpasang-pasangan, 5 pasang anak SMP, laki perempuan. Nah, itu mereka iuran 100.000 dikumpulkan kan jadi 500.000. Bayar petugas hotelnya. Nanti mempersilahkan anak-anak SMP itu untuk check-in 1 jam. Nanti setiap 1 jam diganti spraynya. Anak SMP, ayo ikhwah. Naudzubillah, semua naudzubillah. Bahkan yang lebih parah lagi, ada beberapa perempuannya itu yang dimasukkan dulu ke dalam mobil, dikasih narkoba dulu supaya dia nge-fly, kemudian dibawa keliling kota. Setelah selesai dimasukkan ke hotel untuk digarap bareng-bareng sama yang lebih tua. Saya nggak tahu di Jogja ada kayak gitu atau enggak. Ada. Allah alam bisawab. Artinya itu masalah ya. Artinya itu masalah. Anak muda itu solusi masalah, bukan sumber masalah. Kalau anak muda dekat sama Islam, dia akan menjadi solusi masalah. Anak muda jauh daripada Islam, maka dia akan jadi sumber masalah, atau bahasa gaulnya adalah sampah masyarakat. Anak muda bisa jadi sumber kekuatan umat, tapi anak muda bisa juga jadi sampah masyarakat. Tergantung bagaimana dia mendidik dirinya sendiri. Ya, itu satu kejadian. Lah, di negara kita ini, di kota kita tercinta ini, bukan cuman ada 1-2 masalah, bukan cuman 1-2 krisis, tapi hampir di semua aspek kehidupan kita sedang mengalami krisis. Dan yang paling parah adalah krisis keteladanan dan krisis kepemimpinan. Oke, kita mulai dengan kisah yang pertama. Anak muda itu harus berbekal dengan sebuah visi. Saya mau cerita tentang datuknya Rasulullah SAW yang bernama Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Hashim itu hidup ketika orang-orang Makkah mengalami musim paceklik yang Imam Al-Qurtubi ceritakan, namanya Amur Ramadan, tahun kecoklatan, karena orang-orang yang putih itu berubah mukanya jadi coklat karena sulit makan. Orang-orang Mekah yang tidak bisa dapat makanan, mereka itu bikin khaimah atau tenda di padang pasir, kemudian di samping tenda itu digali kuburan. Nah, nanti sekeluarga nunggu di situ, nunggu mati. Siapa yang mati pertama cemplungin gitu aja. Jadi COVID itu nggak ada apa-apanya dibanding waktu itu. Orang Quraisy yang nggak bisa makan, ya sudah, bikin kemah di tengah padang pasir tunggu mati. Kalau kita COVID masih bisa makan 3 kali sehari. Paling stres kemarin pas minyak goreng mahal itu aja kan. Selainnya aman-aman aja, makan, kelihatan sehat-sehat semua nih. Terus kemudian ketika Hashim ini melihat
umatnya sekarat, kemudian dia melakukan gerakan yang luar biasa. Pertama, dia mendatangi para investor, meyakinkan mereka untuk berinvestasi pada ide dia. Dia belum punya bukti apapun, tapi dia baru punya ide, wacana, gagasan, sebuah visi. Dia bisa menjelaskannya dengan baik sampai para investor menginvestasikan hartanya di situasi yang sulit itu. Ketika situasi Covid, tidak banyak orang yang mau berinvestasi, resikonya lebih besar daripada bakal untungnya. Tapi Hasyim bisa meyakinkan mereka. Kemudian Hasyim bisa mengumpulkan anak-anak muda yang seumuran dengan dia, memimpin mereka untuk sebuah ekspedisi dagang. Perlu diketahui bahwa sebelum ada ekspedisi itu, orang Makkah itu sudah punya jalur dagang namanya jalur Labun. Jalur Labun itu yang menghubungkan Madinah, Makkah, Taif. Madinah itu negeri subur, penghasil kurma, begitu juga Taif, negeri yang subur, penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Orang-orang Quraisy itu belanjanya dari Makkah sama dari Madinah sama Taif. Karena ada peperangan antara Romawi dan Persia, jalur itu tutup. Ini masalah geopolitik ya. Nah, Hasyim merencanakan untuk bikin jalur dagang baru, yaitu Rihlat Asyita, jalur dagang musim dingin ke negeri Yaman. Yaman adalah tempat pertemuan dua jalur sutra internasional, di mana semua komoditas barang dagangan internasional yang bagus dan mewah ada di Yaman. Hasyim kulaan di Yaman, kemudian membawa ke Syam, dijual ke Raja Romawi. Dia mengatakan, saya akan menyediakan komoditas yang Anda butuhkan dengan harga yang murah. Anda tidak perlu mikir ekspedisinya, tidak perlu mikir resikonya, cukup bikinkan saya ilaf. Ilaf itu apa? Kata beliau, ahdul aman, surat perjanjian keamanan, di mana ketika kafilah ini megang ilaf, maka dia tidak bisa diganggu pasukan Romawi, tidak bisa diganggu Persia, tidak bisa diganggu sama para perampok di sekitar Hijaz. Karena kalau ada yang berani macam-macam, dia berurusan sama Romawi. Karena ini kepentingan Raja Romawi. Hasyim sukses membuat jalur perdagangan baru, lalu dia pulang ke Makkah, kemudian semua keuntungannya itu yang modal dikembalikan kepada investor, kemudian hasilnya keuntungannya dibagi rata kepada penduduk Makkah, yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan, yang tua muda, semuanya dapat. Quraisy selamat dari kematian. Itu yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Quraisy. Ilafi Quraisy. Ilafihim, dengan ilaf itu mereka bisa apa? Rihlatas syita'i was-shayf, bisa melakukan perjalanan dagang musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Allah Tuhannya Ka'bah, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makan ketika lapar pada waktu itu, dan seterusnya. Wa amanahum min khauf, yang menyelamatkan mereka dari rasa takut. Kalau dibilang wah dia di zaman Nabi, mana ada, di waktu itu belum ada Nabi, itu sebelum Nabi. Jadi anak muda yang visioner itu tidak harus dia berurusan dengan Al-Quran, apalagi anak muda visioner yang dibimbing sama Al-Quran, lebih keren lagi. Anak muda itu punya kemampuan komunikasi yang baik, dia bisa meyakinkan para investor untuk invest di situasi yang sulit. Anak muda ngomong sama calon mertua, AIU Pak, saya AIU, tidak keren. Anak muda itu punya kemampuan komunikasi yang belum punya, latihlah dari sekarang ya, punya kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian dia juga punya kemampuan leadership yang baik, memimpin, bukan cuman memimpin serombongan orang untuk piknik, saudara. Kadang-kadang anak-anak muda mimpin cuma berapa belas orang, piknik aja kececer-cecer, ya kan. Ini ekspedisi dagang internasional loh, bukan cuman ekspedisi biasa. Ini buka jalur baru, babat alas, dan perjalanannya bukan yang sehari sampai 1 bulan perjalanan. Ini kan dia harus punya leadership yang sangat kuat. Nanti kalau ada anggotanya nggak makan, kelaparan, mati di tengah jalan, gimana ngatasinya, ya kan? Punya kemampuan manajemen yang luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Fir'aun membuat regulasi untuk menyembelih semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, bahasanya yudzabbihuna abna'ahum. Fir'aun menyembelih anak-anak Bani Israel. Dalam bahasa Arab menyembelih itu ada dua, satu dabaha, satu naharo. Ya, Mas Gintang, dabaha itu menyembelih hewan yang hewannya ditidurin dulu, sapi, kambing, ayam, tidurin dulu, itu namanya dabaha. Kalau yang disembelih hewannya sambil berdiri namanya unta. Naharo, fasholli li rabbika wanhar. Unta itu tidak dibobokin dulu, ditusuk lehernya ketika dia sedang berdiri, disobek sampai dia keluar darahnya, pun dia lemes ambruk sendiri. Jadi kalau sapi, kambing, dia dijatuhkan dulu baru disembelih, ya. Seperti itulah anak-anak Bani Israel direbut dulu dari maknya, dibanting dulu ke tanah baru disembelih. Zabaha itu nyembelih sekali tarik. Memang idealnya orang nyembelih itu sekali tarik putus semua tiga itu. Jadi pisaunya harus tajam, orangnya harus pro, ya. Sekali tarik sobek semua. Jadi pernah Ustaz, di tempat saya tuh ada penyembelihnya belum pro Ustaz. Sapi kesek kayak gini nggak sobek lehernya. Kan kasihan sapinya. Baru sobek dikit keluar darahnya dikit, pisaunya dilepas diasah lagi. La haula wala quwata illa billah. Itu sangat nyiksa ya. Jadi idealnya nyembelih itu ya sekali tarik. Itu dalam bahasa Arab disebut dzabaha. Tapi kalau nariknya berkali-kali disebut dzabbaha, dikasih tasdid di huruf ba-nya. Wasni fa'ala yufidu at-tikrar ya Ustaz ya. At-tikrar, tarik berkali-kali. Jadi sebenarnya bukan seret gesek-gesek. Nah, itulah anak-anak Bani Israel disembelihnya itu digorok sampai lepas kepalanya. Yudzabbihuna pakai wawul jamaah karena dikerjakan secara berjamaah. Siapa? Polisi dan tentara nasional Mesir. Pekerjaan mereka adalah bukan nurunin baliho ya. Pekerjaan utamanya adalah nyembelih bayi Bani Israel. Yudzabbihuna abna'ahum. Kemudian itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidu apa? Al-istimrar, al-mulazamah, al-mudawamah. Itu kalau bahasa Inggris present continuous future tense. Sekarang dan terus-menerus akan dilakukan. Bayangkan itu dilakukan penyembelihan bayi sebelum Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa jadi nabi. Antum bisa bayangkan betapa kejamnya dia. Dan antum bisa bayangkan perasaan ibunya Nabi Musa ketika dia baru saja melahirkan bayi mungilnya yang dikasih nama Musa masih merah itu, tiba-tiba di rumah sampingnya datang tentara mendobrak pintu, kemudian membanting seorang bayi lalu menyembelihnya seperti yang saya sampaikan tadi. Itu kira-kira perasaan ibunya Nabi Musa ketika bawa anak itu gimana? Takutnya luar biasa. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah berfirman kepada ibunya Nabi Musa untuk memberinya minum. Tanpa banyak tanya dikasih minum. Ketika minum Nabi Musa diem, tentara lewat. Nggak tahu kalau dalam rumah itu ada bayi. Tapi mau sampai kapan? Bayi kenyang tidur, nanti bangun lagi nangis kalau lapar kan? Iya, kalau pas nangis nggak ada tentara lewat. Nah, kalau ada, maka Allah berfirman, fa idza khifti, kalau kau masih takut, fa'alqihi fil yammi, lemparkan anakmu ke laut. Sungai Nil itu disebut laut al-yam kata orang-orang Mesir. Fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Kau jangan takut, kau jangan sedih. Karena orang yang beriman itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Anak muda itu harusnya selalu berbekal dengan iman. Karena dengan imanlah mereka tidak takut, mereka tidak sedih. Takut itu apa? La khauf. Khauf itu apa? Takut, khawatir tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Khawatir nanti nggak bisa makan besok, kerja apa ya kan? Khawatir nggak bisa nikah, mikir rabi terus itu. Setiap hari apa namanya? Stalking. Hah? Iya, stalking. Sorry lah ya, maklum aku tuh Ustadz jadul ya. Jadi nggak paham stalking. Ya stalking lah, nontonin ngecengin apa namanya sosial medianya akhwat gitu kan ya. Pengen tahu nih dia besok bakal jadi istri gua apa enggak gitu kan.
Mengkhawatirkan masa depan itu khauf. Sedih, menyesal apa yang sudah terjadi di masa lalu itu namanya huzn. Sedangkan orang beriman la khaufun alaihim walahum yahzanun, masa depannya dijamin sama Allah. Dia tidak pernah menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu, karena dia yakin semua yang terjadi itu adalah ketentuan Allah, takdir baik. Itulah hiburan Allah kepada ibunya Nabi Musa. Bayangkan seorang ibu pingin anaknya selamat tapi suruh ngelempar ke laut. Tapi ya tetap namanya seorang wanita mukminah yang baik, dilempar itu anak bayi ke Sungai Nil, ya, dibikinkan peti. Dia tidak tahu petinya waterproof apa tidak, dah yang penting bikin dah. Sami'na wa ata'na. Apakah percaya sama Allah saja cukup atau perlu ada ikhtiar? Jodoh kan di tangan Allah, Ustaz, jadi saya tenang aja. Ya di tangan Allah, kalau nggak kamu ambil ya. Ya harus ada ikhtiar untuk menjemputnya, kan gitu. Apa upaya menjemputnya? Stalking atau mempersiapkan diri? Wahai cowok, berhenti mikirin cewek, buatlah cewek yang mikirin kamu. Gitu loh saudara. Ya kalau kau ecek-ecek, tidak ada cewek mikirin kamu gitu loh. Jadi kalau kau jadi anak muda yang berkelas, udahlah. Kayak ceritanya Ustadz Syakir tadi, saya melihat ada seorang yang tulisannya bagus dan ceramahnya bagus. Lalu saya tawari anak saya, tuh dengerin, berkualitas dulu, tulisanmu berkualitas, ilmumu berkualitas, kau punya kapasitas. Itu nanti kamu jadi DPO, buruan mertua. Guyumu mas, semangat banget, ya Allah. Ya. Kemudian setelah bayi itu ada di terapung, ibunya Nabi Musa berkata kepada kakaknya Nabi Musa, wa qalat li ukhtihi qussi, berkata kepada kakaknya, qussi, ikutilah peti itu. Ini adalah bentuk daripada ikhtiar. Ibunya Nabi Musa yakin Allah akan menyelamatkan anaknya, tapi yakin saja tidak cukup, harus diiringi dengan ikhtiar, usaha. Kemudian ternyata Allah arahkan itu peti masuk ke dalam tempat pemandian istri Fir'aun. Dibuka petinya, ternyata isinya bayi yang sangat ganteng. Kemudian bayi itu dibawa ke Fir'aun, dia katakan qurratu ainil li walak la taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Ini adalah qurratu ain, penyejuk mata kita, untukku dan untukmu. La taqtuluhu, jangan kau bunuh wahai Fir'aun. Asa ayyang fa'ana, bisa jadi anak ini akan bermanfaat buat kita, au nattakhidahu walada, atau kita jadikan sebagai anak angkat kita. Seorang ibu menginginkan anaknya selamat, tapi Allah perintahkan untuk melemparkan ke laut. Ternyata skenario Allah luar biasa. Bayi itu masuk ke dalam istana Fir'aun. Satu-satunya tempat di Mesir yang paling aman dari semua polisi dan tentara Fir'aun adalah di dalam istananya itu sendiri. Dan satu-satunya mak di dunia ini yang nyusui anaknya dibayar sama negara, cuman maknya Nabi Musa. Dapat fasilitas, transportasi, akomodasi, konsumsi dan lain sebagainya lengkap. Dapat pavilion di istana Fir'aun hanya karena nyusui anaknya sendiri. Itu cuma ibunya Nabi Musa. Bayangkan, dia punya keinginan, Allah juga punya mau. Anta turid wa ana urid, wallahu fa'alul lima yurid. Kalau kau bikin sesuatu dikasih, katakan alhamdulillah. Kalau kau bikin sesuatu minta sama Allah tidak dikasih, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Kenapa? Karena rencana Allah jauh lebih baik daripada rencanamu. Keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanmu. Kalau kau minta dikasih itu keinginanmu, kau minta tidak dikasih itu keinginan Allah. Siapa yang minta COVID datang? Tapi karena COVID lah Ustadz Syakir bisa bikin kuping haji. Rencana Allah selalu lebih baik. Tidak perlu beliau di usia sekian jauh terbang ke sana kemari, udah anteng aja di sini bikin majelis taklim. Masya Allah anak muda banyak. Ini baru awal, baru pertemuan ketiga. Jadi mungkin akan ada perluasan Ustadz. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Ya. Jadi apa bekal yang kedua bagi anak muda untuk sukses? Untuk jadi anak muda yang berperan, bukan yang baperan itu apa? Memiliki hati yang kokoh.
Hati yang kokoh tuh kuncinya adalah iman. Iman tuh tidak bisa wujud begitu saja, dia butuh modal namanya ilmu. Ngajinya kalian seperti ini menumbuhkan iman. Iman yang kalian tanam dan kalian pupuk terus, kalian rawat di dalam hati kalian lah yang membuat kalian jadi anak-anak muda yang hebat, nggak baperan. Oh, dipuji ya tenang aja, nggak usah sombong, gitu. Dicaci maki ya santai aja, nggak usah tumbang. Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak terlalu risau atas apa yang kamu luput darinya, karena walaupun kamu merencanakan sematang apapun, kalau Allah tidak menentukan hasil, dia tidak akan dapat hasil, betul nggak? Wala tafrahu bima atakum, jangan kamu sombong dengan pencapaian kamu, karena pencapaian yang kamu dapat bukan karena kemampuanmu, itu karena pemberian dari Allah. Kamu punya sesuatu, jangan sombong, itu dari Allah. Kamu nggak dapat sesuatu, jangan sedih, tenang aja, ada Allah. Kalian ingat ketika Nabi Musa berhadapan dengan Laut Merah, di depan Laut Merah, di belakang tentara Fir'aun. Ketika menghadapi situasi yang genting, ayo ikhwah, orang terbagi menjadi dua, satu yang pesimis, satu yang optimis, betul enggak? Umatnya Nabi Musa adalah orang yang pesimis. Ketika berhadapan dengan Laut Merah, mereka mengatakan inna lamudrakun, kami pasti akan hancur ini. Kalau nggak kecemplung laut, ketangkep Fir'aun. Opsi yang paling enteng adalah jadi pengkhianat, jadi penjilat. Maju mati, mundur mati. Maju nyemplung laut, mundur perang. Opsi paling enak jadi penjilat. Inna lamudrakun, kata Bani Israel, matilah kita ini. Tapi Nabi Musa di titik segenting itu mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, no way, Allah Tuhanku akan memberiku jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Diperintahkan untuk memukulkan tongkat ke laut, lalu Allah belahkan lautnya menjadi 12 jalur, setiap jalurnya untuk satu suku Bani Israel. Antum bisa bayangkan? Siapa di antara kalian yang pernah mengalami situasi yang lebih sulit daripada Nabi Musa? Tapi kenapa kita tidak bisa seyakin Nabi Musa ketika menghadapi masalah itu? Apakah Allah yang nolong Nabi Musa dengan Allahnya kita beda? Emang Allah zaman dulu sama zaman sekarang udah menurun kapasitasnya? Itu pelecehan. Lalu kenapa kita nggak yakin? Artinya kita tidak meyakini kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berpenyakit siapa? Hati kita. Kenapa? Tidak pernah kita pupuk pakai ilmu, tidak pernah kita pupuk pakai iman. Kalian tidak akan pernah mengalami masalah seberat Nabi Musa. Tapi bisakah kalian mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin ketika kalian dapat masalah? Allah perintahkan untuk mukul tongkat. Masuk akal enggak orang mukul tongkat terus lautnya terbelah? Ada yang bisa tak kasih motor wis? Oh sana berangkat ke Segoro Kidul bawa kayu, bawa gebuk sampai belah lautnya sampai Australia. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Tapi sekarang gini, bisa enggak Allah membelahkan laut tanpa mukul tongkat? Kenapa pakai mukul tongkat? Itu simbol ikhtiar. Coba dulu anak muda. Ustaz, saya pengen ngelamar akhwatnya itu solehah, cantik, kaya raya, anak tokoh, anak ustadz, doktor pula, ya kan? Saya pingin sama dia Ustaz. Masalahnya mau dia nggak sama kamu? Ya nggak tahu juga Ustaz. Ya udah coba gitulah. Coba aja dulu, maju aja dulu, ikhtiar aja dulu, maju aja. Siapa tahu Allah turunkan pertolongannya sebagaimana Nabi Musa lagi. Tugas kita cuma ikhtiar sebisa kita. Ditolak ya nggak apa-apa, jangan baperan kayak cewek aja. Cowok tuh kalau ngelamar ditolak biasa. Cowok tuh predator. Nyari cowok kok dilamar, cowok aneh. Cowok itu yang nyari, gitu loh. Dia berhak memilih, cewek berhak menolak, ya kan? Kau berhak memilih, bikin kriteria, nggak apa-apa, tapi ceweknya berhak nolak.
Ya kan? Tapi kita apa? Usaha gitu, kita usaha. Itu pelajaran daripada Nabi Musa. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Seorang anak muda itu harus memiliki hati yang kokoh, enggak baperan. Masa depan takut. Wah, nanti nek jadi marbot masjid makan apa Ustaz? Kapokmu kapan angel. Anak muda, waduh Ustaz saya salah jurusan. Saya menyesal masuk sini Ustaz. Itu enggak gaya anak muda banget. Anak muda itu la khaufun alaihim walahum yakin masa depannya, enggak pernah menyesal atas keputusan yang dia buat di masa lalu. Gitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang kedua adalah modal hati yang kokoh. Kemudian modal yang ketiga, nih cerita terakhir. Antum bisa buka surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas. Mulai dari ayat 15. Tak singkat-singkat aja ya. Waktu saya tinggal berapa menit? 5 menit lagi. Masih sampai jam 12 malam katanya. Yakin? Oh, setengah jam. Tak kira sampai jam 12 malam. Setengah jam ya. Kita akan singkat-singkat poinnya, akan berusaha saya ambilkan intisarinya. Suatu sore Nabi Musa disebutkan di sini, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwih fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwwih fawakazahu Musa faqadha alaih. Surat Al-Qasas ayat 15. Suatu hari Nabi Musa masuk ke kota Memphis, Mesir, di sore hari, hini ghaflatin min ahliha, ketika penduduknya sedang lengah, sedang tidak siaga. Fawajada fiha rajulaini yaqtatilan, ia mendapati dua orang yang sedang kelahi. Hadza min syi'atihi, yang satu dari kalangannya Bani Israel, wa hadza min aduwih, yang satu dari musuhnya yaitu suku Kipti. Sukunya Fir'aun itu Kipti. Penjajahnya itu Kipti, yang dijajah adalah Bani Israel. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, kemudian yang dari Bani Israel itu minta tolong sama Nabi Musa. Alalladzi min aduwihi, minta tolong dari musuhnya itu. Fawakazahu Musa faqadha alaih, maka tanpa bertanya Nabi Musa langsung memukul orang Kipti itu. Sekali pukul langsung mati. Antum bisa bayangkan betapa kuatnya Nabi Musa, ya. Habib Nurmagomedov itu mukuli McGregor, gak mati-mati orangnya, ya enggak? Dari soto ini berkali-kali enggak mati-mati. Ini Nabi Musa sekali pukul mati. Kita bayangkan betapa kuatnya Nabi Musa. Ya maklum lah ya, Nabi Musa itu dididik sama Fir'aun langsung. Prince of Moses, Pangeran Musa bin Farao, anaknya Fir'aun. Jadi yang didik negara itu ilmu kenegaraan ya Fir'aun langsung. Yang didik politik ya Fir'aun langsung. Yang ngajari Nabi Musa bela diri angkatan daratnya Fir'aun. Yang ngajari Nabi Musa berkuda adalah ketua panglima kavalerinya. Yang ngajari Nabi Musa nyelam Sungai Nil siapa? Marinirnya. Dulu belum ada pesawat soalnya. Angkatan udara Fir'aun tidak ada. Angkatan darat cuma angkatan laut tok. Yang ngajari Nabi Musa bela diri, yang ngajari Nabi Musa manah, yang ngajari Nabi Musa semua keterampilan kelelakian itu adalah Fir'aun. Maka tidak heran badannya Nabi Musa itu sangat besar, kuat, kokoh, sekali pukul mati. Terus besoknya lagi ada orang kelahi, ternyata Bani Israel yang sama. Terus minta tolong lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa mau mukul lagi, kemudian orang Kipti itu mengatakan, apakah kau mau membunuhku seperti kemarin kau bunuh orang lain? In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Kau ini pengen jadi orang barbar, bukan pengen jadi orang yang berbuat baik atau mengislah. Sangkanya kau mengislah, ndak, kau merusak. Terus Nabi Musa sadar, ternyata yang bikin masalah emang orang Bani Israelnya itu. Jadi kalau kalian ngelihat ada orang kelahi yang satu lemah terus mengadu, jangan kau sangka bisa jadi yang bikin masalah itu yang lemah tadi itu. Saya punya santri Ustaz, itu sering, masih kecil, umur 7 tahun. Kak, aku dinakali itu, kak, aku dinakali itu. Aku heran kok yang nakali kau banyak banget. Jangan-jangan kau yang jahil. Kita panggil yang lain, yang nakal-nakali katanya.
Mau ganggu dia kenapa? Dia mulai dulu kak ngecek aku loh toh. Kau kecil tapi kau bikin masalah. Jadi belum tentu yang terdolimi itu bukan dia yang cari masalah. Maka jadilah orang yang adil. Kalau ada orang ngadu, tanya dulu, jangan langsung membela gitu loh. Ya fanatik tapi jangan kayak gitulah ya. Itu over itu. Akhirnya singkat cerita, innal mala'a tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Datang seorang dari pinggir kota yang mana dia adalah orang dalam dari istana Fir'aun. Dia dapat bocoran bahwa Fir'aun memerintahkan menterinya untuk mengeksekusi Nabi Musa. Tangkap dia, hidup atau mati. Tembak di tempat, nggak apa-apa. Karena terbongkarlah misteri selama ini dari mana sumbernya Nabi Musa. Ternyata dia dari kalangan Bani Israel. Karena dia membunuh orang Kipti. Harusnya kalau dia tuh Prince Musa, dia harus belain orang Kiptinya dong, ya kan? Kemudian Nabi Musa jadi buron, DPO. Dia melarikan diri ke negeri Madian. Dia berlari selama 8 hari. Berlari selama 8 hari, tidak makan kecuali hijau-hijauan. Rumput, daun yang dia temui di jalan itu yang dia makan. Sampai wajahnya beliau juga kelihatan coklat kehijau-hijauan karena tidak makan. Bayang no, dia adalah Pangeran Musa yang biasa makan hamburger, pizza, Kentucky Fried Chicken, ya kan? Makanan-makanan ala kerajaan, tiba-tiba makan daun. Terus kemudian dia lari sampai sandalnya sempal. Ya kayak gitu para ulama tafsir cerita. Singkat cerita beliau sampai di negeri Madian. Kita masuk kisahnya itu aja ya. Ayat 23. Walamma warada ma'a Madian, ketika Nabi Musa sampai di negeri Madian, wajada alaihi ummatun minan nas yasqun. Nabi Musa mendapati sekelompok orang yang sedang memberi minum hewan. Memberi minum gembala-gembalanya. Wa wajada min dunihi mumra'ataini tadudan. Kemudian dari dekat pengembala itu, tidak jauh dari pengembala itu, ada 2 orang wanita tadudan yang sedang menarik kambing-kambingnya. Kambingnya ini habis makan, kenyang, haus, ngelihat air. Nah dia pingin minum, tapi dia tidak tahu kalau majikannya kan perempuan, tidak mungkin berdesak-desakan dengan laki-laki. Maka Nabi Musa mendatangi mereka. Makhat bukuma, ada masalah apa kalian berdua? Tapi dia adalah seorang perempuan yang bisa memberikan garis sama laki-laki. Ente jangan macam-macam. Ada perempuan yang over pemalu sampai tidak bisa komunikasi. Mungkin kelamaan mondok atau gimana? Ada perempuan yang over komunikasinya sampai dia tidak bisa jaga batas. Kerudungan tapi akhlaknya naudzubillah min dalik, boncengan sama cowok, tidak tahu adab antara laki-laki dan perempuan. Nah ini Masya Allah, perempuan bisa keluar rumah, bisa cari maisha, bisa cari kerja, dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, ngerti ilmu komunikasi, komunikatif. Ketika ditanya dia menyampaikan apa masalahnya, tapi dia juga bisa menerangkan ini garis, ini jangan macam-macam sama anak. Lima anzalta ilayya min khairin fakir. Oh Tuhan, atas segala jenis kebaikan yang kau berikan kepadaku, aku sangat membutuhkan. Karena ada ustadz yang ngajari mendetailkan doa, tapi Nabi Musa mengajarkan menyimpelkan doa. Karena Allah jauh lebih tahu tentang kebutuhan kita daripada kita sendiri. Nabi Musa sebagai DPO butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh pekerjaan, ya kan? Butuh semua. Makanya dia tidak merinci macam-macam. Berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Setelah nolong cewek tadi itu tidak pakai ayo bilang apa sama saya, terima kasih dulu dong, boleh tukeran nomor ukti. Tidak ada. Selesai fasakolahuma summa tawalla ila dhil, langsung cari apa? Tempat teduh tanpa ngomong apapun, kembali indah, selesai. Kayak gitu tuh cowok banget kayak gitu itu. Maka ceweknya kagum sama Nabi Musa. Tidak lama setelah itu, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Tidak lama setelah itu datang salah satu di antara kedua perempuan tadi, tamshi, berjalan 'ala istihya, malu-malu. Dalam bahasa Arab ada huruf fa.
yang menunjukkan cepatnya sesuatu terjadi. Ini misalkan, ini qarurah bahasa Arabnya ya, botol. Asqattu hadhil qarurah fa akhadtu. Aku mengambil aku menjatuhkan botol ini lalu langsung aku ambil. Itu pakai huruf fa. Jadi kalau asqattu hadhil qarurah tak tinggal sak jam, summa akhadtu pakai kata summa. Tapi kalau cepat pakainya fa. Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tangan turun, datang seorang perempuan, salah satu dari perempuan yang ditolong tadi. Itu kakak adik kan berdua tadi, yang kakak namanya Lia, yang adik namanya Sofuria. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Si Sofuria inilah yang datang kepada Nabi Musa. Dia jalan malu-malu. Ngomong-ngomong, perempuan yang jalan sambil malu-malu inilah yang kelak membuat Nabiullah Musa alaihissalam jatuh cinta. Kemudian dia mengorbankan 10 tahun umurnya untuk menjadi mahar bagi seorang wanita yang barusan dikenalnya, tapi dia jatuh cinta karena perempuan itu penuh dengan rasa malu. Ya, maka jadilah wanita yang tahu cara menjaga rasa malu. Jadilah wanita yang pemalu, karena al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Siapa yang menginstal rasa malu di dalam hatinya, maka sesungguhnya dia telah bersiap untuk menginstal semua akhlak mulia. Sedangkan orang yang mencabut rasa malu di dalam hati, siap-siap dia akan menginstal semua akhlak buruk. Dan semua kriminalitas itu terjadi karena tidak adanya rasa malu. Kalau kau udah tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Perempuan-perempuan sekarang malam minggu keluar pamer paha perempuan sekarang lebih murah daripada ayam. Bisa dilihat bebas, tidak bayar. Tidak malu sama sekali perempuan itu. Pakai baju malam minggu, you can see kel bodel. Pokoknya you can see kan, you kamu can dapat si melihat, kel bodel, kelek bokong dan udel. Naudzubillah semua, naudzubillah ya Allah. Inilah anak-anak muda kita. Penyakit bukan? Masalah bukan? Harus diatasi bukan? Dengan apa? Dengan ilmu. Wanita, kalau kalian bikin ada laki-laki yang jatuh cinta sama kalian, jaga rasa malu kalian. Ngomong-ngomong, puncak pendidikan seorang tua kepada anaknya adalah ketika anak perempuannya ngerti rasa malu. Ibunda Maryam itu disebutkan sama Allah, allati ahsanat farjaha. Dia menjaga kehormatannya, bukan menjaga kemaluan. Karena ada yang pacaran 5 tahun masih perawan, tapi kan dah bekas loh itu. Apa yang dijilati sama pacarnya? Semuanya kecuali itunya kan. Itulah perempuan yang tidak punya rasa. Qalat inna abi, perempuan itu mengatakan sesungguhnya bapakku yad'uka, memanggil kamu, liyajziyaka, untuk membalas kamu, ajrama saqaita lana, dengan upah karena kau telah memberikan kami bantuan, memberi minum kepada kambing-kambing kami. Falamma ja'ahu, ketika Nabi Musa mendatangi bapaknya yang ternyata adalah Nabiullah Syuaib alaihissalam, Nabi Musa menceritakan kepada Nabi Syuaib semua cerita tentang Fir'aun dan kekejamannya, karena zaman itu belum ada WhatsApp ya. Jadi Nabi Syuaib yang di negeri Madian mungkin tidak banyak tahu tentang kekejaman Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa menceritakan semuanya, kezaliman Fir'aun termasuk kenapa dia kabur dari Mesir ke Madian, Nabi Syuaib mengatakan la takhaf, don't be afraid, jangan takut, najauta minal qaumidh dhalimin, aku akan menyelamatkanmu dari orang yang zalim. Bukan cuma itu. Qalat ihdahuma, berkata salah satu di antara dua perempuan itu, dalam riwayat juga si Sofuria, si adiknya ini yang bilang, ya abati, wahai ayahku, istajirhu, pekerjakanlah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya seorang karyawan yang baik itu adalah yang kuat lagi terpercaya. Ini inti dari materi yang saya sampaikan. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya yang paling baik kau jadikan sebagai pekerja adalah yang memiliki dua sifat. Satu, kekuatan. Yang kedua, amanah, terpercaya atau tanggung jawab.
bisa dia Nabi Musa dikatakan qawiyul amin? Karena ketika memberi minum gembala tadi itu, mata air itu ditutupi sebuah batu yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Sama Nabi Musa digeser sendiri. Makanya si Sofuria bilang Nabi Musa itu kuat. Terus kemudian kenapa kok Nabi Musa itu dikatakan amin lagi terpercaya? Karena ketika dipanggil sama perempuan tadi, sesungguhnya ayah memanggil kamu untuk memberikan kamu upah. Maka Nabi Musa berjalan di depan si wanita, bukan berjalan di belakangnya. Ana rajulun Ibrani, saya seorang laki-laki Ibrani. Ana la amsi wara'an nisa, saya tidak berjalan di belakang wanita. Saya depan, kamu belakang, ya. Nanti kalau menggok kanan kau bilang kanan, menggok kiri kau bilang kiri. Bahkan dalam satu riwayat karena Nabi Musa sangat menjaga, bahkan Nabi Musa tahu bahwa aurat wanita itu suaranya, suara wanita itu aurat. Nabi Musa bilang nanti kalau belok kanan kau lemparkan batu ke kanan, kalau belok kiri lempar batu ke kiri, supaya nggak dengar suaranya. Sampai sebegitunya Nabi Musa menjaga hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Makanya perempuan ini menggaransi kepada ayahnya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kalau karyawan aja harus yang qawiyul amin, apalagi mantu, apalagi pemimpin, betul nggak? Anak muda cek-cek, gering, lemah, diajak ngobrol rak nyambungan, mentalnya kayak pitik, kagetan gitu, bumbunan, fisik ya plek-plek, futsal rak kuat gitu. Awas angin, nggak bisa disetting jadi pemimpin, nggak bisa. Pemimpin itu apa? Pemimpin harus yang qawiyul amin, yang kuat lagi. Seorang Khalid bin Walid itu mematahkan 13 pedang, kalau saya baru 2 mik. Nabi Syuaib ini seorang bapak yang sangat perhatian sama anak perempuannya. Anak perempuannya bilang, wahai ayah, jadikan dia sebagai karyawan. Tapi Nabi Syuaib mengatakan, qala ini diceritakan dalam ayat 27, sesungguhnya aku uridu ingin an ungkihaka, menikahkan kamu, ihda bnatayyahataini, salah satu di antara 2 anak perempuanku, ala an ta'jurani thamaniyah hijaj, tapi kamu bekerja sama aku jadi karyawan selama 8 musim haji, 8 tahun. Wa in atmamta asyra, kalau kau sempurnakan 10 tahun, famin indika, maka itu darimu. Wa ma uridu an asyukka alaik, aku tidak ingin mempersulit kamu. Satajiduni insyaallah minas sholihin, kau akan mendapatiku sebagai orang soleh. Anaknya minta tuh suruh jadikan karyawan, tapi Nabi Syuaib, aku ingin menikahkan kamu dengan, karena perempuan tuh kadang-kadang nggak bisa terus terang. Dia jatuh cinta tapi nggak berani ngomong. Tapi bapak yang perhatian tuh yang kayak gini, oh ya kau jatuh cinta sama dia, oke lah. Nabi Musa dikasih kesempatan untuk menikahi anaknya dengan mahar, bekerja sama beliau selama 10 tahun. Coba antum perhatikan, tadi Nabi Musa doa apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang dibutuhkan DPO banyak tak? Banyak. Sama Allah dikasih semua tak? Dikasih semua. Yang pertama perlindungan, la takhaf najauta minal qaumid dhalimin. Perlindungan ayo ikhwah. DPO itu makan enak, tapi kalau belum aman enggak bakal bisa enak. Enggak? Mau nikah apa merasa tenang? Justru enggak tenang, malah lari-lari sama istrinya. Mau punya pekerjaan, siapa yang bisa awet? Wong enggak aman. Tapi yang Allah berikan pertama untuk Nabi Musa adalah yang paling dia butuhkan sebagai DPO, yaitu pengamanan, yaitu perlindungan dan jaminan keamanan. La takhaf najauta minal qaumidz dhalimin. Posisiku di sini sebagai tokoh masyarakat, kok di sini tidak ada satu orang pun yang bisa ganggu kau. Dinikahkan sama anaknya, dapat pekerjaan, makan, minum, tempat tinggal, semuanya komplit. Jadi mantunya tokoh masyarakat. Saudara, nah, dari sini kita juga belajar bahwa nikah itu nggak harus mapan dulu. Modal nikah itu 2, ayuhal ikhwah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin.
Milikilah dua itu, maka kau layak untuk menikah. Harus punya mobil dulu, harus punya rumah dulu, serak jamuran saudara. Selak jamuran. Itu pipa itu sampai tersumbat. Kesuwen. Ya kau mau mapan kapan? Apalagi di Jogja, kos-kosan tok larangnya ampun ya tuh. Coba kau nikah sama orang Jogja, selesai masalah. Langsung punya rumah di Jogja, gak usah beli. Ya kan? Wahai para mahasiswa sekalian, jangan ngaji niat nikah ya, jangan ngaji mau nyari akhwat. Innamal a'malu biniat. Apa niat kita datang ke sini? Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wata ila sabilil huda wal jihad wa nasrat dinil islam ibtigha'a wajhillah. Nah, itulah niat. Kalau mau ngaji, jangan mau ketemu teman terus ngerumpi di sini atau mau ngecengin akhwat. Wah, akhwatnya masya Allah. Itu dia gadis yang berkerudung merah ya, nyanyi. Dia gadis berkerudung merah. Malah sangel orangnya. Sesungguhnya seorang itu tergantung pada niatnya. Dia pulang dengan membawa apa yang dia niatkan. Ayo oleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan hendaklah menjaga rasa malunya. Kemudian seorang laki-laki hendaklah membekali diri dengan dua tadi. Yang satu kekuatan, yang kedua amanah. Kuatkan intelektual kalian, kuatkan spiritual kalian. Apa Ustaz tandanya kuat spiritual? Nah, kalau ngaji bisa nangis, kalau sholat bisa nangis, kalau punya masalah larinya ke Allah bukan ke yang lain. Bukan status WA, ya Allah sedihnya hatiku ini doa bukan di WA. WA bukan Tuhan, ayo ikhwah. Tuhannya di atas. Jadi jangan status, doanya sama Allah. Gelar sajadah pas malam, nangisnya di atas sajadah. Apapun masalahmu, gelar sajadahmu. Iya bos. Hah? Ngomong gak cetol. Anak muda tuh ngomong sing jelas, ngomong gak jelas. Gue ketemu calon mertua tambah gak jelas. Kuat intelektual itu, dewasa intelektual itu tandanya cuma dua, nggak gumunan dan nyambungan. Jak ngomong pahpoh, lewat, jangan jadikan mantu ya Ustaz. Nyambungan nggak gumunan. Kuat fisik itu apa? Nggak gampang sakit. Dia bisa ngelola makan, dia bisa ngelola istirahatnya, bisa mengelola tubuhnya dengan baik lah. Katanya sih Napoleon Bonaparte itu sakit ambeien. Bayang no, ambeien akut di atas kuda itu kan repot tuh. Aduh, Cak Umar Al-Jumri ini kayaknya butuh berapa mic ini? 3 mic belum cukup untuk saya. Satu. Mic yang keempat. Tes. Kedewasaan apa? Fisik. Kedewasaan fisik ya. Kau tahu kena penyakit ambeien itu susahnya luar biasa ya nggak sih? Nggak bisa duduk, apalagi yang sampai akut, sampai stadium 4, sampai keluar, sampai nanahan. La haula wala quwata illa billah. Dai kok kayak gitu nggak bisa dakwah dia. Duduk kayak gini saja, wah repot ya. Apa itu kedewasaan fisik. Satu lagi kedewasaan apa? Dewasaan mental. Anak muda yang dewasa mentalnya itu terinstal dengan baik di dalam hatinya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu yang kayak mana Ustaz? Alladzina amanu, dia yang beriman, wa kanu yattaqun, yang dia bertakwa. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini modalnya adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jomblo mau nikah, syaratnya itu yang penting ba'ah. Manis tato amin kumul ba'ah, kata para ulama. Ba'ah itu bisa bikin anak. Daripada bisa semua kan? Nah, selesai, udah nikahlah.
Atau keterangan lainnya adalah bisa memberi mahar. Wah, beri mahar kan gampang. Iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar walaupun cincin besi. Cincin besi kan murah. Masalahnya ceweknya mau enggak dikasih cincin besi. Itu bisa bayar biaya walimah. Karena walimah itu sebenarnya adalah tugasnya orang tua si perempuan. Dia bersyukur karena selama ini dia mendidik anak perempuan, udah capek-capek stres. Nah sekarang itu adalah masa dia melepaskan bebannya. Tanggung jawabnya di hadapan Allah selesai dengan hari walimah. Maka dia merayakan penyerahan kewalian itu kepada mantunya. Gitu. Suami itu yang penting bisa menafkahi istri, sandang pangan papan, belikan baju setiap ganti musim. Di Indonesia cuma 2 musim, jadi setahun 2 kali. Enak dong, beli baju kan murah, 300-500 ribu. So gak bisa sih. Daripada duitmu mau habisin buat jeng-jengan di kafe setiap malam gitu. Kalau di sini tidak apa-apa kan sambil ngaji. Terus kemudian pangan. Nah, cewek itu biasanya sebelum nikah makannya apa? Sehari berapa kali? Kasih sesuai yang dia biasa makan sebelumnya. Itu aja. Wah, cewek biasa ngekos, makannya angkringan, sekali makan cuman 3.000 itu, sehari cuma 5.000. Pagi itu ya, pagi energen ya, sarapan sehat. Siang oke jadi drink pun udah lapar. Malam promak biar sakit perut. Bulan mati gitu kan. Nah, yang penting kau bisa nyukupi lah dia makannya apa. Sama papa nyediakan tempat tinggal. Nggak harus punya, nggak harus beli. Ngontrak boleh, nyewa boleh, ngekos boleh. Dah maju ya daripada zina ya kan. Tapi juga yang penting nikah itu kita harus butuh modal ilmu. Kalau persiapan fisiknya tuh gampang, cuman itu aja tadi. Tapi persiapan ilmunya itu loh. Ada orang umur 30 tahun nikah tidak dikatakan siap nikah. Ada yang umur 20 nikah dikatakan sudah sangat siap. Tergantung apa? Persiapannya. Persiapan ilmu dan mental. Yang umurnya 30 tahun nikahnya persiapannya umur 29. Nah itu kecepatan, nggak mateng. Tapi umur 20 nikah persiapannya sejak balik. Wah itu istimewa. Paham maksud saya? Nah cowok orang yang ketika mertua itu ngelihat inilah calon mantuku, dia sangat kuat lagi terpercaya. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Tadi apa? Kisah yang pertama, anak muda itu harus berbekal apa? Visi ya. Anak muda itu solusi masalah, bukan sumber masalah. Kalau sekedar baca masalah aja nggak bisa ya, rampung urusan. Kemudian yang kedua, bekal apa? Hati yang kokoh ya. Apa modalnya? Iman ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian anak muda harus punya kekuatan, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat hatinya, dan juga terpercaya. Dia adalah orang yang tanggung jawab. Bermuamalah laki-laki dan perempuan tidak apa-apa, tapi dibangun dengan rasa respect atau saling menghormati, bukan objek untuk berpikir macam-macam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau banyak salah itu karena kebodohan saya, benernya dari Allah. Al-haqqu min rabbikum. Mohon maaf Ustaz, nyeramai antum di sini 1 jam. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.